Hai guys, agak tegang. Pakai filter lupa. Oke. Halo, saya Iren Kartika Sari dari 3BD 4 Sistem Kelistrikan. Ini merupakan video pertama saya, yang mana saya akan menjelaskan tentang control center dan juga tentang metering untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu instrumentasi. Pada Bapak Erik, halo Bapak. Oke, let's moving on. Oke, let's moving on. Tadi udah tahu ya nama saya Rina Kartika Sari dari 3B. Sekarang saya akan langsung aja masuk ke power grid-nya. Mau saya zoom tapi kayaknya gini aja biar lebih gampang lihatnya. Jadi untuk power grid sendiri, saya akan bahas dulu tentang alur dari sistem kelistrikan. Nah, tangannya ngapain gini? Alur dari sistem kelistrikan itu dimulai dari pembangkitan. Nah, dari pembangkitan kemudian akan ditransmisikan tuh. Nanti ditransmisikan kemudian masuk ke GI atau gardu induk. Dari GI baru nanti akan masuk ke gardu distribusi, dari gardu distribusi nanti berakhir ke pelanggan. Sehingga kita bisa pakai lampu kayak sekarang. Kayak gitu. Saya mungkin santai aja biar teman-teman juga bisa enjoy. Soalnya kan bahasanya agak berat ya. Agak bikin mikir gitu kan, jadi mungkin saya santai-santai, tahu lihat saya langsung swing gitu kan, jadi buang-buang waktu nih. Nah, untuk alur kelistrikan tadi, untuk sistem-sistem di alur kelistrikan tadi itu dapat dikontrol, dimonitoring itu, dan juga di metering di namanya control center. Nah, ini nanti control center yang akan saya jelaskan flow chart-nya. Oke, selanjutnya flow chart. Ini berhubungan dengan listrik, tapi PPT saya warna-warni kayak hidup. Habis tegang-tegang. Untuk flow chart-nya itu, ini ada yang namanya equipment, RTU, HMI, server, dispatcher, master station. Saya bilang sekarang kalian pasti bingung, udah langsung aja ke gambarnya dulu, biar lebih mudah memahami. Yang mana sih namanya itu equipment? Mana itu equipment? Kita pakai ini dulu. Equipment itu ini, jadi yang ada di bawah sini, bawah sendiri dari flowchart ini namanya equipment. Apa sih equipment itu? Equipment itu adalah peralatan-peralatan yang ada di lapangan. Nah, jadi ini kan di sini ada tuh namanya apa tuh? High voltage protection relay, kemudian bus bar, ada SF6 volt. Nah, itu semua akan ada di lapangan. Dan nanti yang ada peralatan-peralatan yang ada di lapangan ini akan dimonitoring atau dikontrol di sini nih. Di sini ini namanya RTU. Penjelasan panjangnya tentang RTU silakan Google sendiri ya. Kemudian dari RTU sini nanti itu akan dilewatkan atau port untuk masuk ke dua main server di sini tuh namanya ada gateway. Jadi nanti lewat gateway sini akan data-data dari RTU tadi itu akan masuk ke sini. Ini main itu apa? Utama, main servernya. Nah, seperti itu. Kemudian itu nanti ini di main server ini akan memunculkan apa? Memunculkan HMI dari data-data yang didapat RTU. Kemudian di sini ada event apa itu? Event log printer. Event log printer itu apa? Event log printer itu ini di sini ada berapa ya event log printer? Oh, ada dua event log printer, di mana event log printer akan mencetak data-data yang berkaitan dengan event, kan namanya juga event ya, kejadian. Misalnya yang paling umum itu apa ya, gangguan. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini ada satu yang hard copy printer, oke. Cappuccino. Nah, untuk hard copy printernya di sini itu berfungsi untuk mencetak hasil monitoring, metering, dan pengontrolan. Jadi dia itu kayak printer utamanya. Kalau yang event printer itu kan kayak suatu kejadian. Kalau ini yang hard copy printernya yang printer utamanya seperti itu. Oke. Kemudian tadi kan dari RTU ya. Dari RTU lewat ke gateway langsung ke main. Nah, tadi tuh di sini tuh ada gateway lagi. Nah, gateway ini berhubungan dengan dispatching center. Jadi HMI dari RTU tadi itu bukan hanya masuk ke main server saja, tapi dari lewat gateway ini akan masuk ke dispatching center juga. Dispatching, sorry,
typo. Jadi dispatcher itu atau control center. Nah, nanti di dispatcher ini akan masuk ke control center untuk dimonitoring. Kemudian letaknya dispatcher ini di mana? Itu ada di master station. Master station untuk wilayah Jawa Timur itu namanya GCC. Jadi kemudian di dispatcher ini akan dioperasikan oleh operator. Itu. Ini kan udah tahu ya letak-letaknya sekarang baru nih. Pasti lebih apa ya? Lebih gampang memahami ini. Udah. Kita hilangin dulu. Jadi kita clear filtering. Oke, ini baru kita masuk ke jadi dari equipment ini akan dikontrol di RTU atau di monitoring RTU ini mengeluarkan HMI yang mana HMI ini akan masuk ke server atau main server dan juga ke dispatcher, di mana dispatcher letaknya ada di master station. Oke. Cukup sepertinya untuk yang flowchart. Sekarang kita akan masuk ke metering. Oke, metering. Metering itu kan pengukuran ya, meter. Nah, untuk metering sendiri itu ada 4 stepnya. Jadi apa yang harus kita tahu? Kita harus tahu penempatan dari metering itu di mana. Di sini kan saya mau bahas tentang GI atau gardu induk. Jadi kita akan membahas tentang penempatan metering di GI. Kemudian metering yang mau saya gunakan untuk perancangan ini apa. Kemudian alat bantu dari metering itu apa aja. Dan yang terakhir adalah spesifikasi dari alat metering. Oke, selanjutnya penempatan dari metering. Nah, untuk penempatan dari metering ini ada 3. Jadi itu pertama dari pembangkit ke trafonya gardu induk. Ini dari pembangkit. Ini gambar pembangkit di mana ini bagus. Saya yang nyari soal. Nah, itu dari pembangkit di gardu. Ini dari pembangkit masuk ke trafo di gardu induk maksudnya. Itu di metering. Kemudian dari gardu induk ini masuk ke gardu distribusi itu di metering juga, dan yang terakhir itu dari gardu induk mau ke transmisi itu juga nanti di metering. Untuk metering yang akan digunakan di sini saya pakai punyanya Schneider. Kenapa saya suka punyanya Schneider? Soalnya hijau, enggak bukan karena hijau, cuman karena bagus aja. Nah, yang saya pilih itu adalah tipe yang Medsey Ion 7400, mungkin bacanya bukan gitu bagaimana, pokoknya kayak gitulah ya. Itu for connection to the electromagnetic measurement transformer or current and voltage transformer. Jadi ini dulu nanti membutuhkan alat bantu metering yang digunakan itu ada bisa current transformer atau voltage transformer. Kenapa kita butuh alat bantu? Soalnya alat metering itu punya batas. Jadi batas arus yang masuk ke alat itu dan juga batas tegangan yang masuk itu sekian. Nah, sedangkan kalau di gardu atau dari pembangkit gardu, dari gardu induk ke gardu distribusi dan juga ke transmisi itu kan tegangan sama arusnya itu besar sekali. Nah, itu biar alatnya nggak bledos. Nah, kita itu menempatkan ini dulu. Jadi trafo instrumen terlebih dahulu, setelah itu tegangannya dan arusnya diatur di trafo instrumen ini, baru nanti bisa masuk ke yang namanya meteringnya, baru bisa diukur tuh di situ tuh. Oke, and then the last one is specification alat metering. Nah, untuk spesifikasi alat metering di sini tuh ada banyak banget, jadi aku bakal share screen dari katalognya langsung ya. Oke, langsung moving on ke Medsey Ion 7400 metering yang saya pilih di sini. Nah, itu untuk di sini adalah mainnya itu apa? Ini cuma penjelasan secara pabrikannya aja. Jadi device code name, nama pendeknya. Wow, kayak saya kan nama pendeknya Ian. Nah, itu nama pendeknya. Ayo, it's not important. Oke, langsung ke complementary. Complementary ini kayak ini ada IEC itu kayak apa ya, standar-standar yang digunakan. Kemudian langsung aja type of measurement. Jadi tipe pengukurannya itu yang diukur apa aja, itu ada current, ada arus, ada tegangan, ada frekuensi, ada daya aktif reaktif dan lain sebagainya. Kemudian supply voltage, jadi supply voltage yang bisa masuk ke peralatan itu mulai dari ring 90 sampai 415 volt AC, kemudian dengan frekuensinya sekian.
dengan sedangkan untuk yang di situ yang ini ya. Jadi range-nya mulai dari 10 sampai 415 tegangan di sini. Kemudian ada frekuensinya rate-nya mulai dari 50 Hz dan 60 Hz. Kemudian ada rate current, ada rating arusnya ada 10 ampere, 5 ampere, 1 ampere bisa semua. Kemudian ada power consumption itu ada 18 VA sampai dengan 415 VAC. Oke. Kemudian ada kelas akurasi, accuracy class, itu kelas pengukuran. Nah, ini kelas pengukurannya ini sudah berdasarkan IEE, aturan mulai dari IEE, ANSI, dan lain sebagainya. Kemudian measurement voltage. Mohon maaf, saya ini jadinya kelewatan ya. Pengennya cepet-cepet selesai, bukan cepet-cepet selesai, ya karena dibatasi durasi waktu juga. Jadi measurement voltage-nya atau tegangan pengukurannya itu adalah sekian ya. Bisa dibaca dengan jelas teman-teman, para subscribers kalian. Kemudian itu masuk ke mana lagi nih? Ini standar yang digunakan, ada beratnya, ada electromagnetic compatibility, IP ini index protection-nya ini ada di sini. Kemudian rating attitude, lalu yes, have done. Jadi udah selesai. Menurut saya yang penting tadi itu cuman arus tegangan. Penting semua sebenarnya, cuman lebih penting lagi yang itu tadi, arus tegangannya tadi, biar nggak kebakar ya, makanya butuh alat bantu tadi. Oke. Jadi itu aja dari saya. This is my first video, tapi mungkin bakal ada video-video selanjutnya kalau misalnya kalian pengen ketemu saya lagi. Enggak, maksudnya kalau misalnya Pak Erik ngasih tugas lagi seperti itu. Okay, that's enough from me. Goodbye guys. Thanks for watching. Meskipun nggak tahu ada yang nonton apa enggak. Bye. Oh, oke. Okay. Ada. Ini mau nunjukin sesuatu. Nah, ini ucapan terima kasih dari aku. Jadi aku yang ada di video ini dan juga di foto ini sama ya. Oh my god. Udah itu aja sih sebenarnya. Ini akhir dari slide saya dan juga akhir dari presentasi saya. Semoga nilainya bagus ya Pak Erik. Dukung Iren teman-teman. Thank you, bye.